Halo, selamat berjumpa kembali. Beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A dan diskriminan. Nah, saat ini saya mencoba membahas grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A, nilai B, dan C, serta nanti latihannya dengan diskriminan ya. Dengan demikian kita sudah bisa memprediksi seperti apa kira-kira gambarnya ya, dengan melihat besar kecilnya nilai A, nilai B, dan nilai C. Tonton terus, semoga semakin menambah wawasan, dan terima kasih sudah melihat, sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, ikuti terus pembelajaran matematika dari kami. Mari kita masuk di pembahasannya sebagai berikut. Grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A, B, dan C ya pada fungsi kuadrat f dalam kurung x sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bentuk grafik dapat diprediksi dengan melihat besar kecilnya nilai A, B, dan C. Nah, perhatikan bentuk grafik fungsi kuadrat berikut. Dari grafik ini ya, ini fungsinya dapat ditulis sebagai bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx c, sama f dalam kurung x sama dengan y ya. Nah, dari gambar ini terlihat sumbu simetrinya seperti ini ya. Dia di sebelah kiri sumbu x, kemudian titik potongnya dengan sumbu y adalah di titik 0,3. Nah, kita bisa ambil satu kesimpulan. A positif, grafik terbuka ke atas. B positif, lebih besar 0, sumbu simetri di sebelah kiri sumbu y, dengan catatan A harus positif ya. Nah, kondisi seperti ini grafik akan memotong sumbu y di titik 0,3 atau C nya sama dengan 3. Untuk grafik berikutnya ya, sumbu simetrinya pada garis merah, titik potong dengan sumbu y adalah 0,2. Ini bisa kita simpulkan untuk A positif, grafik terbuka ke atas. Dalam kondisi seperti itu, jika B nya kurang dari 0 atau negatif, yaitu negatif 4 dalam hal ini misalnya, sumbu simetri akan terletak di sebelah kanan sumbu Y. Nah, titik potongnya adalah sesuai dengan nilainya C. Untuk grafik berikutnya ya, kita tahu sumbu simetri di sini titik potongnya di 0,2 ya. Kemudian kita bisa simpulkan untuk A negatif 2, A kurang dari 0 atau negatif, grafik terbuka ke bawah. Dalam kondisi seperti itu A nya, maka untuk B positif, sumbu simetri di sebelah kanan sumbu Y, lain dengan yang pertama tadi ya.
Nah, untuk titik potongnya tetap ya sesuai dengan nilai C, yaitu di 0,2 untuk soal ini. Untuk grafik berikutnya ya, sumbu simetrinya kita tahu ini warna merah garisnya terletak di sebelah kiri. Nah, sekarang kita simpulkan ini titik potongnya tetap sesuai dengan nilai C1 ya di 0,1 ya. Untuk A kurang dari 0 ya, negatif A-nya ini dalam soal ini kan negatif 2, berarti A-nya kurang dari 0 atau negatif. Terbuka ke bawah grafiknya. Nah, dalam kondisi seperti itu A-nya, maka untuk B lebih kecil dari 0, maka sumbu simetrinya ada di kiri, sumbu Y. Berbeda dengan yang nomor 2 tadi ya. Untuk B negatif. Nah, titik potongnya sesuai dengan nilai C-nya. Kita lanjutkan pada grafik berikutnya. Coba perhatikan, ini ada 4 macam ya. Di sebelah kiri, ini ya, yang 2 ini ya, sumbu simetrinya. Nah, ini sumbu simetrinya ini. Kemudian yang sebelah kanan sumbu simetrinya tepat di sumbu Y. Nah, kita simpulkan untuk B sama dengan 0 ya. Jadi B-nya X-nya tidak ada di sini. Sumbu simetri tepat di sumbu Y. Nah, perhatikan titik biru. Nah, ini titik C-nya ya. Untuk di sebelah kiri dia tepat di paling bawah, nilai ekstrim. Untuk sebelah kanan dia tepat di atas, nilai ekstrim juga. Ini maksimum, ini nilai minimum. Jadi bisa kita simpulkan untuk B sama dengan 0, maka titik ekstrimnya adalah di 0,C, atau dengan kata lain, besar nilai minimum atau maksimumnya sama dengan C. Selanjutnya perhatikan seperti tadi ya. Nah, di sini nilai C-nya tidak ada ya. C sama dengan 0. C sama dengan 0. C sama dengan 0. C sama dengan 0. Kondisi A-nya positif, B-nya bisa positif negatif, yang sebelah kanan A-nya negatif semua ya. Untuk yang kondisi yang pertama, C-nya 0. Nah, titik potongnya di sini. Yang kedua, titik potongnya di pusat 0,0. Gambar berikutnya juga ini juga. Nah, dalam kondisi seperti ini C sama dengan 0, untuk nilai A dan B manapun dia grafik memotong di titik pusat. Jadi kita simpulkan untuk nilai A, B maupun diskriminannya berapapun ya. Dalam hal ini diskriminan tidak mungkin negatif ya, karena C-nya 0 kan. Tapi bisa juga B-nya positif ya. Nah, dalam kondisi seperti ini grafik memotong titik pusat atau titik origin atau titik 0,0 ya, ini pasti ya. Jadi kita bisa memprediksi kalau C-nya 0, pasti grafiknya akan memotong sumbu X dan Y di 0,0 ya, C-nya di 0,0. Nah, untuk menguji pemahaman kita ya, ini ada 10 soal. Coba kita kerjakan.
Semoga bisa dijawab dengan benar. Jika ada pertanyaan atau korsek jawaban, silakan berkomentar di kolom komentar di YouTube ini. Ya, terima kasih sudah melihat dan sudah subscribe. Mari saya mengundang untuk selalu mengikuti tayangan YouTube channel Bambang FD, ya. Mari kita saling berbagi ilmu, saling diskusi. Terima kasih. Salam edukasi.